Kemarin bangun jam 4 terus gue ke rumah adik gue ngurusin ini itu. Terus gue sama Ara pergi makan di luar. Terus baliknya itu gue langsung ke kantor. Nyari-nyari konten, pengen kerja gitulah hitungannya. Terus gue balik ke rumah jam 2. Gue makanlah lele, masakan istriku yang sangat enak sekali. Waktu habis makan, ada yang nyangkut gitu di sini, di belakang amandel gitu, kayak di amandelnya tapi bagian belakang. Terus gue panik banget, kayak segala cara udah gue lakuin. Gue mikirnya ada tulang nyangkut di belakang amandel gitu, berasa banget di daerah atas ini nih. Ini tuh masih sakit men, makanya gue ragu apakah gue tadi kan gue netnya tuh nggak live sebenarnya. Gue netnya tuh pengen tidur, siapa tahu bangun-bangun sembuh. Setelah tidur itu gue yang anjing nggak baikan nih, udah live aja dah gitu. Masalahnya gue udah yang sampai nelen nasi, gue makan banyak soalnya. Jadi kan gue paksa gitu kan, gue cari nih pakai tangan, muntah. Muntah terus akhirnya gue perlu makan lagi, terus makan lagi tidak berpengaruh anjing gue. Jadi kita lihat, tadi kan gue periksa hari Rabu pagi. Berarti hari Jumat kalau misalkan belum ada, kalau rasa sakitnya belum berkurang, gua akan ke THT. Cuman gua Kirimkan dukungan 50.000. Malam bang, coba jarinya masuk bang ampe dimuntahin. ya Hahaha. gua udah pagi-pagi gua muntah wawe sampai akhirnya gua mandi. Kenapa seolah-olah mandi adalah pencapaian ya? Gua mandi gara-gara apa? Gara-gara lele. Gue ke THT buat OP angkat amandel sih bang, buat gara-gara tuh. Gue takutnya gara-gara tulang ikan amandel gue ditarik. Gimana dong? Gue sumpah ya, gue tadi nyari di Google kan, ini itu segala macem. Kalimat yang keluar pertama kali adalah kanker mulut, kanker tenggorokan, apa-apa kanker. Gue gimana nggak shock anjing ngeliatnya begitu. Lo nanti tulangnya numbuh jadi ikan asin. Nggak ada. Tau gak? Sumpah, jadi kan tadi pagi niatnya ketika mau tidur, gue kan gue bilang kayak Ara gue bilang sama Ara kayak, yaudah coba nih kita tungguin deh sampai bangun apakah hilang atau enggak. Waktu lagi tidur merem, yang gue takutkan adalah ini berdarah, terus darah gue habis. Kan darahnya kagak kerasa kan, kalau di mulut kan kerasa ada darah. Ini kan di belakang lidah. Jadi yang gue takutkan darah gue ngocor terus kan langsung keminum gitu. Terus akhirnya darah gue habis, terus gue pingsan, gue meninggal gitu waktu lagi mau tidur. Akhirnya gue bangun kayak, ayo yang kita periksa aja yuk gitu. Karena gue takut. Kemarin saya persis dapat pasien seperti ini dan ternyata si pasien malah berubah jadi Godzilla. Enggak bacot betul. Dokter Andrianto, ya Allah. Durhaka lu makan keluarga gue sekarang rasain tuh katanya si. Jika sampai 3 sampai 4 hari duri tersebut masih terus dalam mulut, saya sangat sarankan segera ke spesialis THT ya Mas, untuk menghindari yang tidak siap. Dr. Yohanes, terima kasih terima kasih. Ada dokter nontonin gua. Tapi ini dokter beneran kan, kagak seperti Susanto ini kan. Kita lagi berkutat dengan Susanto soalnya. Tadi sempat baca katanya dia ditaruh di klinik cuma ngejek karyawan RS tersebut fit atau tidak. Tadi sempat baca katanya dia ditaruh di klinik, cuman ngejek karyawan rumah sakit tersebut. Oh, ngecek. Masa ngejek tiba-tiba goblok lu gitu. Masa gitu. Lu kalau mau lihat keseruan ya, maksudnya gue udah nge-YouTube selama pastinya kayak selama dari 2019 sampai sekarang lah. Terus kalau lu lihat komen di video yang paling baru kemarin, isinya orang marah-marah tau. Percaya gak lo? Ada tadi yang gue lihat banget. Mana ya? Jadi kan ya seperti yang gue bilang, videonya pasti akan memunculkan pro kontra gitu kan. Terus isinya orang marah-marah. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Jadi ada yang bener-bener ngebela gitu. Ngebela banget ya. Oh nih. Hey Tot, sejak 2017 lu kemana? Karena person system udah rame. Kenapa baru heboh akhir-akhir ini? Jadi orang tuh bener-bener marah-marah gitu loh. Ternyata begini rasanya melihat orang membela apa yang dia yakini. Dan kalimat pembelaannya selalu sama. Yang padahal kalimat pembelaan ini udah gue jelaskan juga di video. Wow. Urusin apa tadi?
Urusin ortu kamu yang ngelonte dan ngelahirin anak babi kayak kamu, nggak usah urusin karnaval. Wah, respect. Ada buzzernya anjing. Gokil, ngeri. Lu kalau ada waktu luang ya, kalau ada waktu lu lihat komen-komennya deh. Ngeliat pembelaan dari sesuatu yang padahal udah gue jelaskan di video juga gitu. And thus began the 1,000-year war between the avians and the insects. It was a brutal war. It was a bitter war. And most importantly, it was a visually spectacular war. Attack! Sorry, I'm being told this would be very expensive to animate, so instead here's some stock footage of an old plane trying to take off. Chippy, chippy, chappa, chappa, ruby, ruby, lava, lava, mighty, comy, ruby, ruby, boom, 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 boom. Gabian, are you still here? Gabian. Jadi tadi ada orang Malaysia gitu. Hi, I'm one of your fans from Malaysia. Could you watch my viral video about cosplay event class with boxing event? Jadi cosplay event ribut sama boxing event. Komunitas wibu. Di satu sisi lagi wibu, di samping tiba-tiba wah anjing apa tuh anjing, bisa gitu. Dia bingung. Gua kan melakukan penelitian ya. Gue melakukan penelitian kenapa orang itu suka banget nontonin video-video botol jatuh, dan akhirnya gue menemukan konklusi kalau orang tuh penasaran sama piring pecah tuh bentukannya kayak apa, karena kita mostly ketika botol atau apapun barang pecah belah ini kedengeran suara pecahnya, kita akan panik. Jadi kita bisa merasakan ekspresi kayak ini pecah kayak apa tanpa perlu panik. Makanya orang suka nonton ini sampai habis. Karena kita pengen ngelihat bentukannya tuh kayak apa. Oh, pecah begini. Kan biasanya kalau ada barang pecah langsung diomelin emak kan kayak, "Jangan gerak. Jangan bergerak." Terus emak nyapu gitu. Nyapunya gerak. Halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang kembali di live streaming TNM. Kameranya belum bang. Kamera mana bang? Ya. The fuck? Warnanya gitu jelek amat. Bentar. Ini green screen gue masih nyala nih. Nah gitu. Selamat datang kembali di live streaming TNM edisi malam Jumat, dimana kita seperti biasa akan mencari yang seram-seram. Bacot. Siapa sih itu? Astagfirullah. No matter where you go, oh, oh. FYI, ada beberapa pantangan yang kita tidak boleh langgar pas malam satu suro. Beberapa aku sebutin ya. Ada yang dilarang membangun rumah. Ayo rumah bangun. Wah, nggak boleh dong karena terlihat tolol. Dengan menyewa 2 buah villa dan 1 gedung serbaguna yang akan digunakan untuk acara 2 hari 1 malam tersebut. Demi apapun leher gua pegel. Hari yang ditunggu pun tiba dan kami semua diminta untuk datang ke sekolah pada jam 6.30 pagi. Demi apapun pegel. Gak bohong gua. YouTuber takut sama Arjuna. Bapak minta kamu jangan panik dan jangan menyebarkan apa yang Bapak akan sampaikan ke kamu ke orang lain. Kamu paham? Wah, ya paham, Pak. Perkataan tersebut gua jawab dengan anggutan kepala. Ya Pak, paham Pak. Jadi ada apa senior gua ngondek gitu orangnya. Seru dah, asli. Seru banget orang ini, sumpah dah. Burhan apa kalau nggak salah. Om, mau ngapain om?
Waktu zaman SMP itu dia cerita-cerita gitu. Dia lagi mau pergi-pergi sama teman-temannya, naik elep ke tempat gue nggak tahu apalah gitu pokoknya. Naik elep, terus dia berhenti di tempat makan. Biasanya kan kalau lagi pergi-pergi kayak itu dihitung kan. Dihitung kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian. Waktu itu kan 12 orang kan elep. Oh lengkap. Jalan lah mereka. Mereka jalan tiba-tiba waktu udah nyampe tempat dari tempat makan itu kayaknya belum nyampe tempat deh. Kayaknya waktu mau nyampe tempat karena deket kan tempat makan sama si penginapan ini. Waktu mau nyampe tempatnya ada telepon. Terus kayak kok gue ditinggal gitu. Dia nengok ke belakang, lah ada kosong 2 biji. Jadi 2 temennya ini dia cabut kayak pengen foto-foto karena dia pacaran gitu kan ya. Gua nggak tahu melakukan hal yang tidak diinginkan apa gimana. Tapi 2 orang ini ketinggalan. Si Burhan ini sebagai penanggung jawab, dia udah teriak-teriak, tadi gue udah hitung aja bener 12 gitu. Lucu banget itu kalau gue denger. Terus akhirnya mereka balik lagi. Goblok ngapain sih lu nggak buru-buru naik? Ya lu kagak nungguin gua. Ya tadi gue hitung udah pas. Mana ada pas orang gua 2 di sini berantem kecot. Kecot saya kira pergi ke villa waktu lagi tidur buka kamar. Jadi kan kamar masing-masing. Gitu terus dibagi rata gitu. Tiba-tiba ada satu kamar isinya 3 orang. Padahal masing-masing sudah dibagi 2-2. Waktu dibuka, kok ada 3? Tutup. Buka kamar lain, loh, kok ada 3? Tutup. Kayak masing-masing kamar tuh ada 3 orang. Gue denger ceritanya lucu banget. Masing-masing kamar tiba-tiba ada 3 orang. Berarti kan kalau total mereka 12, dibagi 2 kan harusnya ada 6 kamar. 6 kamar 2-2. 6 kamar 2-2, tiba-tiba waktu dihitung semua kamar ini isinya 3-3. Terus kayak anjing ini jadi berapa? Lu ngajak berapa orang? Lucu banget. Water splash. Enak ya di luar negeri ya, kayak lapangan luas gini banyak banget. Oke. Mau minta pendapat lo, temen cewek gue udah punya suami dan anak. Dia tadi cerita sama gue bahwa dia selingkuh sama TNI. ASN, aparatur sipil negara, itu ada aturan untuk tidak boleh berselingkuh loh. Kalau selingkuh bisa langsung dimutasi atau dipecat. Kasih tahu ya temen lu. Ritual hidup sukses. Sepertinya menarik, lo mau gak denger? Wah suka nih gue nih, kayak gini. Oke. Supaya kita semua bisa sukses. Oke. Yuk bisa yuk. Di kampung halamannya, di desa, dia akrab sama orang pinter yang sering banget dimintain tolong ini itu berkaitan sama hal-hal goib. Setiap mama sakit, bukannya pergi ke dokter, mama malah lebih sering pergi ke orang pinter. Itu yang kemudian beliau bakal melakukan ritual ala-ala untuk penyembuhan. Selain itu, mama juga rajin banget ziarah makam wali atau orang berpengaruh pada masanya buat entah apa yang aku pun gak tahu karena aku gak deket sama mama. Ini udah bahaya nih kalau anak kagak deket sama orang tuanya nih, biasanya masalah nih terjadi nih. Tibalah hari aku yang jadi sasaran hobi ritual mistis mama. Waktu itu tahun 2020. Aku lolos beasiswa kuliah di Korea Selatan dan mama berniat membekaliku quote and quote dengan harapan kuliah dan kehidupanku di luar negeri lancar. Di dalam ruangan berukuran 2x2 meter yang diterangi bohlam kuning remang itu, beliau memintaku berbaring di lantai yang cuma beralaskan 2 atau 3 lapis tikar yang letaknya di tengah-tengah ruangan. Wah apa nih? Setelah berbaring, aku menunggu beliau yang duduk bersila di sampingku meracik sesuatu sambil komat kamit membisikkan entah mantra atau doa. Mataku jelalatan memandang sekeliling. Banyak pajangan-pajangan seperti nama Allah, Nabi Muhammad, serta tulisan Arab yang aku sama sekali nggak tahu artinya, atau tasbih yang digantung cukup tinggi. Setelah selesai dengan racikannya, beliau mintaku nutup mata sambil dalam hati baca Al-Fatihah secara terus-menerus. Beliau juga mengoleskan sesuatu ke jidatku masih sambil berkomat kamit, dilanjutkan dengan menyentuh keris kecil yang kuduga sebagai jimat saktinya. Bang, aku inget banget kalau waktu itu jidatku ada jerawat yang lumayan gede. Jadi aku cemas kalau jerawatnya bakal pecah semisal beliau menggosok jimatnya terlalu kuat di jidatku. Intinya ritual tadi kelar dan aku pun tidur nyenyak tanpa gangguan apapun. Fast forward, kehidupanku di Korsel sudah berjalan 3,5 tahun sampai aku ngetik ini. Sejujurnya aku nggak tahu ritual yang kuceritakan barusan benar-benar punya efek atau enggak. Tapi yang aku rasakan, aku memang punya kehidupan yang layak di sini. Awalnya memang semua sulit, apalagi waktu COVID. Meski nggak sekalipun dikirim uang dari rumah, aku nggak punya uang.
Biaya kos, asuransi kesehatan, listrik, gas, pulsa bulanan, semuanya selalu bisa aku bayar tepat waktu pakai uang tabunganku sendiri. Uang jajan selalu ada, makan pun bisa milih yang enak-enak. Dan setiap uangku menipis, ada aja tawaran part-time job nerjemahin maupun ngajar. Soalnya bahasa Korea aku bagus dan aku nggak punya masalah komunikasi. Makanya aku bisa nyari uang sendiri di sini. Aku juga anaknya ceria dan punya adaptasi budaya yang bagus. Jadi orang-orang Korea gampang suka sampai bisa bikin relasi yang baik. Mau minta pendapat, menurut kalian kehidupan layak ini karena kemampuanku sendiri atau berkat ritual tadi? Kemampuan lu doang men itu. Yang selalu gua percayai adalah hal-hal seperti itu hanya untuk afirmasi ke kita supaya kita bisa lebih sepele, lebih cepat mengambil keputusan. Terus keputusan itu tuh jadinya berhasil kita dapatkan gitu. Tuh kayak sugesti di luar kepala aja gitu, kayak gue gara-gara punya ini gue pede aja gitu. Akhirnya lu pede menjalani hidup dan dengan kepedean itu lu berhasil dari satu titik ke titik lain gitu. Itu sugesti doang. Gue juga nggak tahu kenapa orang mempercayai dukun ya. Minta hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gue yakini adalah hal-hal kayak gitu. Katakanlah nih, lu kayak dikasih keris gitu kan, untuk lu pegang, kayak selama lu megang keris ini kehidupan lu akan layak gitu. Kehidupan lu akan bener, lu akan selalu tepat mengambil keputusan, lu akan kaya raya hahaha gitu. Terus tiba-tiba kehidupan lu beneran kaya raya, aman, lancar, terkendali. Sampai akhirnya keris itu kemudian hilang lah, katakanlah hilang. Terus lu jadi kepikiran nih akan hidup, kayak aduh gimana nih nggak ada kerisnya gitu. Karena kepikiran keris itu lu jadi buruk dalam mengambil keputusan. Terus lu salah, main judi slot, pinjol, kemudian lu miskin. Jadi nggak ada, itu kayaknya sugesti aja. Karena waktu itu kayaknya pernah ada penelitian deh kalau nggak salah. Gua nggak tahu siapa yang ngelakuin ya. Gue lupa, kayaknya orang Indonesia juga deh. Jadi ada orang mau lomba lari gitu, lomba lari. Terus dia dikasih pil, kayak ini lu minum pil ini, dengan pil ini lu pasti bakal bisa lari sekencang mungkin dan lu bakal bisa jadi pemenangnya gitu. Dia nggak yakin nih sama dirinya sendiri, tapi akhirnya dia minum pil tersebut. Terus bener, dia larinya kenceng, wah menang segala macam, hebat ya. Sampai akhirnya dikasih tahu kalau isi pil itu sebenarnya cuma tepung, nggak ada yang lain, cuma tepung doang. Jadi dia bisa berhasil melakukan itu karena emang dirinya bisa. Orang masih cuma dengar suara kamu kesandung. Nah, momen itu merupakan salah satu momen cerita horor yang diceritakan. Pukul 2 pagi. A few moments later. Jadi tadi kan seperti ada sayup-sayup suara terdengar gitu, kayaknya Cici deh, kayaknya Cici atau siapa gitu, suara kucing atau apa, gua nggak tahu pasti. Terus gue keluar ngeliat ke belakang, Cici lagi di depan kamar mandi. Terus gue masuk ke dalam kamar mandi, terus gue kencing, terus udah gue balik lagi gitu. Hei, apa seremnya? Ya kan nggak serem, kan gue cuma cerita gue ke kamar mandi. Mama. Gue nggak tahu sih, membership kayaknya naik malam ini dah atau pagi. Seperti biasa, kita ngelihat membership marah-marah. Bang, lu gila aja lu naikin video jam 3 pagi. Emang kenapa? Ayo, make it trainan. Make it train. Ke atas, jangan ke sini. Susah beresin. Ke bagian situ aja. Biar beresin gal. Ya iya makanya. Gue ngeliatin jam ininya, jam One Piece-nya bagus di atas tadi. Serius ya, aduh. Kami cinta jam One Piece. Bajunya warnanya biru. Oh, plain. Belum, pertanyaannya ini bang, itu tadi boneka apa bang? Shit.
Fuck, boneka apa ya? Aduh. Emang ada boneka? Gue ngeliatin ada. Oh, boneka ini apa? We Bear Bear. Oh, ini masih seri ini gak sih? Masih lanjutan dari film yang apa namanya? Yang di kereta satu, Murder on the Orient Express. Terus yang kedua itu yang di Sungai Nil. Terus yang ketiga tiba-tiba di Venice. Parah jorok Venice. Mau menceritakan pengalaman yang baru saja terjadi sekitar sebulan terakhir ini. Sebelumnya terima kasih sudah dibacakan. Dijamin epic ceritanya bang. Oke. Ini kalau misalkan dia ngomong dijamin epic tapi nggak epic, gua bikin jadi master lu, mampus ya. Suami saya berusia sekitar 20-an akhir. Ini bilang 28, 29, 30 apaan kek? 20-an akhir itu kayak ingin terlihat muda di tengah ketuaan gitu tuh kayak. Sebenarnya hanya mengajar jenjang kelas 8 bang. Tapi karena ada beberapa ekstrakurikuler yang diampu, jadi kelas 7 dan 9 pun banyak yang kenal. Banyaknya aktivitas yang dikelola oleh suami seimbang juga dengan jumlah WhatsApp yang masuk ke nomor suami. Sepertinya seru nih, keributan rumah tangga. Kadang ada yang nanya tentang pelajaran sekolah, ada yang minta pendapat tentang suatu permasalahan, ada yang sekedar chat iseng, kadang juga ada yang bahas anime. Suamiku wibu. Sebagai guru yang cukup muda dan dikenal banyak siswa, tidak heran mungkin ada beberapa siswa yang ngechatnya cukup intens. Pada suatu hari, saya membuka WhatsApp suami. Saya notice ada salah satu siswi yang chatnya lumayan sering dan bisa dibilang cari perhatian banget, caper. Pertama, kalau suami saya balesnya lama, Eka bakal narik pesan lagi dan ulang kirim pesan. Dia anjing caper banget bocah. Kalau masih lama lagi, ditarik lagi dan dikirim ulang lagi. Kedua, Eka rajin banget balesin story WA suamiku. Balesinnya juga aneh, kayak ngasih semangat buat beraktivitas gitu. Yang padahal kan gak perlu ya. Ya gak perlu sih, tapi kan kalau ih seru sekali. Nah, karena banyak banget chat yang masuk ke suami saya, kadang suami cuma balesin stiker random gitu. Contohnya stiker oke atau stiker lucu-lucuan tanpa memperhatikan terlalu dalam isi teksnya. Justru saya duluan yang notice bahwa ada siswa yang mulai caper. Saya tanyalah ke suami, itu Eka kelas berapa sih yang? Wah, ini tergantung nada ya. Itu Eka kelas berapa sih yang? Kok chatnya terus-terusan gitu? Atau itu Eka kelas berapa sih yang? Kok chatnya terus-terusan gitu? Maksud kamu apa? Kamu mau selingkuh? Enggak ada sih di sini cuman. Suami juga nggak terlalu memperhatikan anaknya yang mana dan kelas berapa sih. Udah tuh, hari demi hari berlalu dan akhirnya chat si Eka ya udah aja. Masih berjalan dan seperti biasa kirim tarik gitu. Hingga pada suatu hari suami saya lagi bersantai di jam istirahat. Tiba-tiba ada guru yang nyeletuk, "Pak, itu ada yang ngefans tuh anak kelasnya." Awalnya suami saya mengabaikan kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata ada laporan lain yang masuk bahwa si Eka ini naksir sama suami saya. Bahkan anak-anak kelas lain juga tahu gosipnya. Pertanyaan gue ini, si Eka ini tahu nggak kalau suami lu udah punya istri? Apa sih? Lama-kelamaan, karena sudah cukup mengganggu, suami akhirnya jadi penasaran. Lalu sehari sebelum cerita ini diketik, suami dan guru yang nyeletuk tadi akhirnya mendatangi kelas A dengan tujuan mau menegur. Guru itu berjalan di depan sementara suami saya di belakang. Guru itu memanggil di depan kelas, "Eka, sini." Tidak lama setelah itu banyak anak yang penasaran dan berkerumun di depan pintu. Wah, apa tuh? Weh, mau ditembak. Oh, goblok, dia udah punya istri, goblok ya. Ada salah satu siswi yang maju duluan. Suami saya mengira dialah orangnya. Namun, di belakangnya ada lagi orang yang menyusul dan menjawab, "Ada apa, Pak?" Ternyata dia adalah si Eka, seorang siswa yang jelas-jelas laki-laki. Gua ini, sorry, gua meragukan. Ini beneran epic, bagus, What the freak, man? Eka tuh nama yang netral ya sebenarnya. Maksudnya cewek bisa, cowok bisa gitu. Jadi kayak kita nggak merugikan, tapi lanang, cok. Setelah itu suami saya putar balik, nggak jadi negur karena takut dan bingung harus berkata apa. Masa lucu banget aja. Akhirnya memutuskan untuk segera menuju ke jam kelas berikutnya. Nah, ini ngeselin nih, si Eka malah nganggap suami saya salting ketemu dia. Ya Allah, ya. Dia bikin status kegeeran mengira suami saya salting, padahal suami saya aslinya ketakutan dan merinding, makanya langsung pergi.
Barulah setelah pulang sekolah, suami saya ngobrol dengan guru lain. Beberapa waktu belakangan, foto di Instagram suami saya sering di-screenshot dan dijadikan konten jedak-jeduk TikTok lalu diupload ke status WhatsApp. Anjing, serem banget maksud. Anjing. Bahkan ada salah satu foto suami saya diupload dengan caption gantengku. Usut punya usut, suami saya bukanlah target pertama. Dia juga pernah menyukai bapak guru lain, bahkan sampai mengatakan cinta atau nembak via WhatsApp. Posisi bapak guru itu juga sudah berisi dan usianya 40 tahunan. Ya Allah. Ya Allah, Tuhan maafkanlah dosa hamba-hambamu ini, ya Allah. Semakin hari semakin jauh kita dari Tuhan ya kayaknya ini. Allahu Akbar. Tuhan paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso. Sekarang pawono langgeng jagat masih saring patoro. Ya itulah Bang, sekian dari cerita saya dan suami. Melalui pengalaman ini suami berpesan, ayo mari tingkatkan awareness kita ke anak. Karena sekarang kaum pelangi pun sudah mulai masuk ke kalangan pelajar SMP. Betul. Yang bersangkutan ini tidak ada rasa takut ataupun bersalah, justru seperti bangga ketika gosip ini dijadikan obrolan di sekolah ya. Buat bapak suami yang seorang guru, waspadalah ketika di toilet. Waduh. Oh, ini kayaknya alasan kenapa WC guru sama WC murid dipisah ya. Apa maksudnya makasih loop? Makasih loop ya Allah. Ini foto suaminya dia. Terus di storyin gitu di WA, makasih loop. Ya Allah. Kok tadi nggak mau makan Pak? Padahal aslinya lapar ya. Enggak kok, semangat Pak. Pesannya dihapus, dibuka. Assalamualaikum Pak. Kalau LKS-nya belum ada ditulis di buku sama. Kalau LKS-nya belum ada ditulis di buku sama soal. Apa sih? Kalau LKS-nya belum ada ditulis di buku sama soalnya. Tanda baca aja tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak boleh minta waktunya sedikit? Ada emot lagi. Kenapa pilih Pak anjing? Waalaikumsalam, gimana pilih aja. Apaan sih? Kalau stres banget Kak. Astagfirullah ya Allah. Gue takut banget anjing anak gua nantinya akan tumbuh dan bermasyarakat seperti Eka ini. Yo. Bersama Eka menghancurkan dunia. Astaga Tuhan. Anjing gue bingung banget dah. Gak masuk di akal, gila. Gak masuk di anal. Enggak masuk di anal, belum. Enggak, yang gue takutkan adalah manusia-manusia seperti Eka ini nantinya akan ada di generasinya anak gue dan kayaknya akan lebih banyak gitu. Mengingat dengan pergaulan ini tuh segala macam, itu yang gue takutkan. Mbak yang kirim email, siapa namanya? Laura ya tadi. Lia deng. Siapa Laura aja. Jagal suaminya, jangan sampai suaminya terjerumus juga ya Mbak. Karena yang ditakutkan adalah tiba-tiba nyaman kan, bingung kan. Tidak ada rasa yang lebih sakit hati dibandingkan diselingkuhin tapi sama cowok. Itu ketakutan Ara tuh dari dulu, gue juga gak tahu kenapa. Padahal gue demen sama cowok juga kagak. Bisa nih dia tiba-tiba lagi tidur gitu. Terus gue lagi tiduran, gue lagi mau tidur, tiba-tiba dia ngeliatin gue. Yang nanti kalaupun mau selingkuh jangan sama cowok ya, malu. Harga dirinya ini segala macam. Tiba-tiba aja gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Obrolan aneh. Kenapa gitu? Berarti poligami bisa? Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Mati gua. Apa itu Bang? Nggak boleh. Apa itu? Astagfirullah. Siapa yang ngirim ini? Budi. Sembarangan aja Budi, anjing. Sama linknya ki. Jangan sembarangan ya ki. Lu sembarangan aja, astagfirullahaladzim. Well, tadi dari YouTube anyway sih, jadi harusnya nggak masalah. Cuman rada nakutin aja. Ini orang-orang yang nonton sama mbak bapaknya bingung. Apa itu tadi? Enggak Pak, ini. Bukan lanjutin. Gitu. POV Bang Andri masih tidur di siang hari. Where is that? Hey. Do you think you want to get up? Ini babi Good anjing. morning.
Mulut rusak gue bantai lu aja. Kayak semisal Sela curhat nih, ada masalah di sekolah, nggak ditanggepin. Yang bahkan perihal yang menurut gue udah parah nih, Sela ini diintipin sama abang tirinya yang pertama ini pas di kamar mandi bang. Lah anjing, sakit nggak sih tuh orang? Udah ngomong nih Sela ke ibunya, terus ibunya nanya ke abang pertama, bang kamu bener ngintip Sela? Terus abang ini nangis bilang, enggak bu saya nggak ngintipin Sela kok. Bulah maling ditanya, maling digebukin, bla bla bla, yang membela diri gitu loh bang. Terus lu tahu apa yang dilakukan ibunya? Ibunya nampar Sela dan nuduh Sela, kamu fitnah ya gitu bang. Lah anjing, lah gimana? Kayak nih anak lu nggak punya siapa-siapa lagi selain ibunya gitu loh. Lah ibunya sendiri malah bela anak tirinya yang notabene jatuhnya orang lain gitu. Ini anak kandungnya loh, kan bisa ditanyain baik-baik, ada buktinya kah? Kok bisa punya pemikiran begitu kayak gitu? Kenapa harus nampar gitu terus nuduh fitnah? Kan emosi. Baru-baru ini si Sela kayaknya ada cowok yang seru sama dia. Logikanya ya bang, bagus kan kalau ini cowok ketemu langsung sama keluarganya buat kenalan gitu, ngobrol, mendekatkan diri sama keluarganya Sela gitu kan. Pas ketemu kelihatan fine aja gitu, fine-fine aja. Terus sudah kelar tuh, ibu sama ayahnya balik lagi ke kampung. Terus tiba-tiba ayahnya ngechat, kamu tuh ngapain bawa-bawa cowok ke rumah? Udah gak ada harapan, gak ada cita-cita. Lah, apaan sih? Maksudnya ya emang pernikahan tuh menghentikan lu buat menggapai cita-cita gitu. Terus kan bisa tuh ayahnya ngomong langsung pas ketemu langsung sama Sela, kenapa lewat WA dan ngechat? Mana ibunya posesif banget, kayak gak mau anaknya nikah gitu. Ayah ini berarti bapak tirinya ya. Gue sampai menyarankan udah kawin lari aja, cari bapak kandung lu mintain waliin sama restu udah. Oh iya juga ya, by the way, anak cewek tuh yang penting diwaliin sama cowok, sama bapak kandungnya kalau masih ada. Jadi ya sebenarnya omongan dari ayahnya atau bapak tirinya ini ya nggak berguna nih. Kedua, ini permasalahan pengintipan tadi. Ini abangnya kambing banget. Waktu awal ketemu tuh kayak abang ade biasa, karena Sela tuh berdoa, ya Allah mau punya abang sama adik. Salahnya doanya kurang spesifik, dikasih abang malah bejat. Awal mulanya si abangnya ini, sebut aja kambing, bilang suka ke adik tirinya sendiri, si Sela. Lah, kurang sedeng apa kambing ini? Ini adik tirinya bang, anak dari ibunya yang sekarang gitu. Gue mengakui temen gue ini cakep bang, cuma ya masa gak punya pikiran yang lurus gitu. Setelah pernyataan sukanya waktu itu, si kambing ini jadi posesif. Ya Allah bang, masa tiap mau sholat maunya diingetin dengan alasan kan kamu adek. Ya ingetin sholat itu kan kewajiban kamu. Kagak ada anjing, kewajibannya selesai di sholat, udah. Apaan sih lu? Ih, dibalas sama Sela, azan itu udah diingetin langsung sama Allah lo 5 waktu, malah ngapain gue ngikutin lu sholat? Bagus. Gak masuk akal nih kambing. Bener-bener kalau Sela keluar kamar diteleponin dan lain-lain bang. Sampai si kambing ini ternyata naruh kamera di tiap sudut rumah bang. Bahkan di kamar mandi dan di kamarnya Sela. Itu kan tempat privasi lo, gak ngotak kambing ini. Gak cukup ngintip, dia nyimpen video-video Sela dari kamera itu. Sela bahkan udah nemu kamera kancing itu 5 bang. Astagfirullahalazim. Lapor polisi men, sumpah ini udah ranah kepolisian anjing. Penjarain aja biar mati di penjara. Waktu Sela punya pacar, ini kambing nemu IG pacarnya Sela dan nge-DM ngancem pacarnya Sela, kayak ngomongin kejelekan Sela, ngasih tahu punya video-video Sela gitu. Bahkan pas kemarin yang si cowok serius sekarang itu ke rumah, kambing ini marah-marah kayak ngapain bawa cowok ke rumah gitu. Dan si kambing ini udah mulai neror si cowok serius ini loh. Dan Sela ini yakin kalau dia mau nikah, si kambing ini bakal ngalangin. Yang sakitnya lagi, ibunya Sela malah mau Sela nikah aja sama abangnya ini. Apa sih? Secara ini nggak apa-apa sih ya, maksudnya nggak ada hubungan darah juga gitu. Tapi kalau kayak gini, ya ngapain maknya nikah juga, lu kecomblangin aja gitu. Stres banget ibunya, apaan sih? Sekarang solusinya yang bisa gue pikirin buat dia, cari kerja di tempat yang jauh. Paling nggak dia bisa tinggal di tempat lain dengan alasan kerjanya jauh gitu. Ngumpulin duit sampai memang siap untuk nikah. Soalnya kan kalau langsung nikah juga butuh modal gitu. Belum lagi restu. Cewek itu restunya cuma dari bapaknya doang gak sih? Gue gak tahu ya. Dan parahnya lagi, ini kambing pernah masuk lewat jendela dan masuk ke kolong kasur. Dan posisinya itu di kamar cuma ada Sela. Ada sepupunya Sela juga. Lihat juga sepupunya Sela ini. Lu tahu kan alasan apa sih kambing masuk lewat jendela? Katanya mau ngambil selimut. The fuck? Mau ngambil selimut masuk lewat jendela bang. Masuk akal gak sih kayak itu tuh? Ada pintu gitu diketok kan bisa, bocah bego sebel banget bang. Anjing ini emosi banget nih. Gue yakin ini orang ngetiknya sambil marah-marah nih anjing. Ketiga, bapak kandungnya, ini bapaknya udah nikah lagi juga sama cewek lain. Yang ini malah demennya bandingin anak tirinya sama anak kandungnya. Jadi anak tirinya masuk Seman dibandingin sama Sela yang swasta, kuliah juga gitu.
kuliah juga gitu. Padahal mah modal nyogok, sampai body shaming juga, yang notabene itu badannya Sheila juga kan dapat dari bapaknya juga gitu kan. Jadinya si bapak kayak ngatain dirinya sendiri kan. Dibilang Sheila kurang putih, gue langsung mikir lah, Sheila nggak putih, gue apaan? Areng, waduh. Si Sheila dibilang nggak rajin lah, gue apaan? Mayat, waduh. Kenapa lu bandingin sama diri lu sendiri juga lah? Apaan sih lu? Ini Sheila tuh rajin banget bang, sholat 5 waktu, bangun subuh, pintar beberes, jagain dan ngurus anak orang yang bahkan bukan adik kandungnya. Lah Sheila dibilang nggak rajin. Menurut Bang Andi dan viewer, nih, ya ini pertanyaan nih, menurut kalian solusinya gimana? Gue tuh sampai nggak habis pikir gitu, Sheila ini takut banget dicap anak durhaka. Apalagi sama ibunya kalau ngelawan gitu. Kalau menurut gue si Sheila ini udah dewasa, udah gede, udah bisa mutusin hidupnya kayak apa. Kalau gue sih pengennya udah Sheila ini nyimpen golok sama pisau di kamarnya karena takut dia apa-apain sama abangnya. Udah nih suruh pura-pura sleepwalking ke kamar tuh kambing, tusuk aja udah bagus. Kan sleepwalking ya paling di penjara, nggak bakal sampai hukuman mati sih. Kalau berencana sih mati ya, cuman ya. Tapi ya kalau lu punya duit, doain ya bang supaya Sheila dapat solusi yang terbaik buat ini. Doain juga bang, ini gua dan Sheila lagi tugas akhir biar bisa kelar dari masalah masing-masing. Karena kalau kabur dari masalah pun nggak bakal kelar itu masalah. Semoga bang Adi, Kara dan semua orang yang dengar cerita ini saya selalu aman sentosa di luar sana, amin. Si kambing-kambing ini kan nyiapin kamera di mana-mana. Itu juga sebagai cewek siapin kamera. Kalau misalkan masih mau stay di situ ya, Din, thank you Din. Kalau misalkan masih mau stay di situ ya siapin kamera juga, siapin bukti juga. Jadi kalau misalkan si kambing-kambing ini macam-macam, bakar, laporin polisi, cabut sih. Hidup sendiri juga susah bang, tapi lebih susah sama orang yang ngebikin kita stres men. Iya nggak sih? Pindah ke rumah, lu ajakin ke rumah lu dah. Lu bilangin kayak makan harus segala macam, gak usah diurus gitu, gak usah dipikirin gitu-gitu. Sampai akhirnya dia nikah terus sama suaminya punya kehidupan yang lebih layak gitu. Kagak. Halo Bang Andri, adek bayi yang entah ketika abang atau Kara baca ini sudah lahir atau belum? Belum. Kara, Bang Editor, Bang Windu, tetangga abang dan penonton semua. Saya Sena, yang kemarin nyeritain tentang pengalaman sama guru dan teman-teman kelas saya. Banyak yang percaya, banyak juga yang gak percaya. Tapi kemarin salah satu teman yang ngebully, ya saya nge-DM di IG soal live abang. Katanya gue tahu nama pena lu ya, jangan sebarin hal-hal yang bikin kita malu deh. Tapi saya blok dong bang. Malas betul nanggepinnya, mental saya udah jauh lebih stabil juga. Jadi saya gak mau ambil pusing lagian, saya gak nyebut nama kok. Oke. Ini yang mana ya? Yang bilang spill sekolahnya gak akan saya spill sih. Saya lumayan ikhlas walaupun saya masih sering mimpi buruk. Gurunya udah kena karma kok. Soalnya si anak bungsu gurunya ini sering kesurupan dan dianggap caper sama teman-temannya. Terus juga anak pertamanya sering bolak-balik rumah sakit jiwa karena dibully bang katanya. Karmanya jelek banget. 7 dari 9 teman kelas saya nggak keterima di perguruan tinggi bang. Nah, mungkin karena saya doain waktu saya lagi sakit hati dulu. Kagak, emang bego aja mereka. Saya sering ibadah, sambil minta sama Tuhan biar mereka setidaknya bisa ngerasain sedikit yang saya rasain. 2 yang masuk perguruan tinggi juga nggak sesuai sama kejuruan kami. Terus pembina OSIS saya kena kasus pelecehan anak dan pedofil bang tahun lalu. Aduh, the frick. Jadi yang tahu-tahu aja gitu, dia dipecat kenapa? Walaupun dibully semasa SMK, saya juga punya kisah romansa. Nah, percintaan akhirnya percintaan. Ya walaupun kata Naila kisahnya mirip sama series Theory of Love, series BL, versi. Jadi awalnya tuh saya dan si cowok tersebut, sebut aja Dion, itu satu kelompok saat MOS, masa orientasi sampai pokoknya ada satu masa di mana keadaan jadi berbalik bang. Kenapa saya jadi suka sama dia? Saya nggak tahu pasti. Tapi mungkin karena waktu itu ada kejadian yang bikin saya marah besar ke dia. Enggak, lu dipelet ya gitu. Semar mesem namanya kalau lu nggak tahu. Jaran goyang, jarang pulang abang digoyang. Apa sih? Ceritanya saya tuh bilang kalau saya lelah mengerjakan laporan praktek kimia saya sendiri karena cuma ada dia di angkot. Saya marahin lah dia sebagai pelampiasan. Tapi si Dion, abis saya marah, dia bilang, udah marahnya, kita ke KFC mau. Wah, mendengar itu, saya langsung bilang mau dan gak jadi marah memang. Tuh gitu, cowok-cowok, tips and trik menenangkan hati wanita, ajak makan. Kalau bisa KFC. Pokoknya gitu terus bang, setiap saya ngoceh selalu ditawarin makan KFC. Saya itu tipe yang gampang dijinakin kayaknya kalau jadi hewan, kayak kucing bang. Kasih ikan sekali langsung datang tiap hari gitu. Hal lainnya yang pernah dilakuin tuh kayak ngasih bakso pentol, tiba-tiba ngajak makan durian, ngecat kuku. Saya pakai kutek entah milik siapa dan KFC. KFC mulu anjing. Lu tuh gak suka men, lu lapar. Gak lama saya jadi pede buat mendeklarasikan diri saya suka sama Dion ke teman-teman saya. Semua pada gak setuju bang, karena katanya mereka bilang Dion ini player 1, lu player 2. Bagus.
dan udah punya pacar beda sekolah. Saya sakit banget bang pas tahu ternyata bener di bio pacarnya ada nama akun si Dion. Patah hati saya. Di sisi lain saya nggak mau traktiran ini berakhir buat saya. Makanan harus jadi nomor 1. Tapi Naila sama Sania nih ngomong ke Dion kalau saya stalking IG pacarnya dan disuruh ngejauh. Saya awalnya nggak tahu, tapi Sania bilang begitu pas lagi make up, keceplosan dia. Pantas aja nggak pernah nawarin balik bareng lagi, ternyata mereka pelakunya. Ya demi apa KFC? Sumpah deh, masa iya udah sebegitunya kedekatan kalian dia nggak mau sama kamu, masing-masing dari kalian udah effort loh. Ini percintaan ABG ribet banget dah. Ya jujur aja sih bang, itu tugasnya dia, kadang yang saya kerjain. Saya yang ngajarin dia kalau nggak ngerti, saya yang buat surat izin sakit kalau dia bolos. Dia sering bolos bukan dibully kok, dia bolos karena emang jiwanya aja pemalas. Ya ini berarti lu lagi dimanfaatin, gila. Pokoknya hal udah biasa lagi sampai akhirnya sampai di Malioboro tuh bang. Saya udah berduaan dan akhirnya saya bilang, sebenarnya aku suka loh dari dulu sama kamu. Kamu sadar gak sih? Aku udah capek jujur ditarik ulur, kalau kamu gak suka bilang. Tayang. Tapi dia kayak senyum-senyum awkward doang terus pergi. Ya. Besoknya dia pacaran sama orang lain dan bilang kamu tuh baik banget. Nah aku gak tega bilang kalau aku punya pacar sekarang ke kamu kecewa ya. Ya udah punya pacar, mampus. Dan pacarnya tuh si orang yang waktu itu bionya ada nama dia. Ya otomatis ya emang mereka udah lama pacaran gak sih? Cuma sesuatu aja dia low key pas ketahuan sama saya. Ngehe banget. Pokoknya semenjak itu pandemi lulus dan sampai sekarang kita gak pernah kontakan lagi. Sayangnya juga belum bisa move on sih dari KFC gratis. Jadi sekarang saya lebih sering ke McD dibanding ke KFC. Makasih bang udah mau dibacain. Makasih Kak juga kalau cerita semua. Aneh banget, apaan sih? Kayaknya kisah percintaan ABG zaman sekarang tuh memang harus banyak merasakan kepahitan-kepahitan dunia men. Supaya lu tahu kalau dunia gak adil. Lu tuh dimanfaatin dari awal. Ini berarti laki-laki kadal. Terima kasih banyak atas malam hari ini bang. Motivasi untuk mahasiswa lagi demot karena harus adaptasi sama kelas baru isinya orang ambis semua. Dimotivasi. Cara motivasi untuk mahasiswa karena harus adaptasi sama kelas baru. Ingat kalau biaya kuliah mahal. Gue gak tahu ya apakah kita semua ketika berteman dengan yang orang yang berambisi pada akhirnya akan menjadi berambisi juga. Tapi ya bermainlah ngikutin alur yang ada men. Ketika lu kehilangan motivasi akan apa-apanya, lu merasa paling tolol di kelas, ya gak apa-apa. Emang kenapa? Yang penting dapetin pelajaran dari likak-liku perjalanan yang ada. Karena bapaknya Gun pernah bilang, jangan terlalu fokus sama apapun yang lu temuin di ujung. Karena kalau yang di ujung gak sesuai ekspektasi lu akan kecewa. Jadi nikmati setiap perjalanan yang ada. Serap ilmu pelajaran dari apapun yang lu temukan. Dan lu akan bahagia lewat runutan-runutan perkara yang ada. Juan, thank you. Terima kasih kawan-kawan atas malam hari ini. Terima kasih yang sudah masuk tawa sabaria. Respect jaya. Lele Jonggol baru saja Mantap. mengirimkan dukungan 234.567. Penutup. Terima kasih. RRQ Evos ayo kita nonton. Ayo. Wah, mandi uang. Wow.